Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara dari kelas 11 IPA 2. Di sini akan mempresentasikan tentang hak asasi politik. Sini pertama-tama saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak lahir sampai mata atau meninggal secara universal dan diakui semua orang, bersifat pokok atau dasar. Selanjutnya adalah hak yang dimiliki manusia berdasarkan kodratnya pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Ada 3 hak yang mendasar, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada macam-macam hak. Ada 6 macam-macam. Yang pertama, pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Dan di sini saya akan mempresentasikan hak asasi politik nomor 2. Pengertian dari hak asasi politik yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih. Contoh, hak memilih dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan presiden. Yang kedua, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT. Ketiga, hak kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Keempat, hak mendirikan partai politik. Dan kelima, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Selanjutnya ada aturan hukum yang membatasi hak asasi politik. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang kedua ada pasal 2 ayat 1 yaitu MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga ada pasal 6A ayat 1 yaitu presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang terakhir ada pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada hak-hak apa saja yang dijamin oleh hak asasi politik. Yang pertama itu hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang kedua, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang ketiga, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya ada kasus-kasus pelanggaran yang terkait dengan hak asasi politik. Itu tidak terdaftar sebagai orang yang dipilih, tidak terdaftar sebagai pemilih, larangan mendirikan parpol atau partai politik, kampanye hitam, larangan mengusulkan pendapat, money politik. Contoh darinya ada anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 saat draft Harun dan Maheswara Prabangsa tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.
sebagaimana diatur pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun akhirnya kedua menguji ketentuan pasal 28 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 102 tanggal 6 Juli 2009 membolehkan menggunakan KTP, kartu keluarga atau for dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu presiden. Selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi pelanggaran lebih memaknai arti dan manfaat keberadaan hak asasi, menghargai dan melindungi hak asasi orang lain, melakukan pemantauan dan pengkajian dengan lebih ketat lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.